Kalau kita dituduh, ya kan, dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin ke rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Kan, kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa tank apa mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap itu nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Cuma sedikit orang. Kalau dia tidak sedikit orang kan bocor namanya. Iya. Ini aja mulai bocor. Kenapa bocor? Karena Denny dijanjikan menjadi direktur utama Pasar Jaya. Setelah terbit ini sarjana nggak dikasih. Ditawarnya menjadi komisaris utama. Melawanlah si Denny. Dijanjikan oleh Pak Jokowi. Kan dia gubernurnya. Maka Denny marah sama Pras. Mana janjimu kok aku nggak jadi? Pras malah marah, brengsek kau kan jadi komisaris sudah bagus, nggak mau. Jadi kalau Tempo bilang bocor halus, ini lebih halus lagi. Tapi sudah bocor. Jadi mulai menetes nih. Ini belum bocor tapi udah halus, Pak. Jangan. Jadi Denny bilang, yang tahu begini. Tapi yang tahu lebih dalam itu sebenarnya Widodo, karena Widodo itu adalah orang kepercayaannya Jokowi. Dia yang megang uang besarnya Jokowi. Jadi dia sangat rahasia sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya dari Bitor Suryadi LLB, lagi-lagi Bitor. Bitor Suryadi atau Bambang Suryadi atau Bambang Bitor Suryadi yang kata seorang perempuan sudah meninggal dunia. Jadi ini berita dari alam barzah semua. Luar biasa. Jadi sobat sekalian, Bitor mengungkap spekulasi soal bunker ya. Coba kita bacakan dulu. Tadi kita sudah dengar, hanya memang ini spekulasi ya, spekulatif, tapi bukan tidak berarti salah ya. Oke. Coba kita bacakan. Ada bunker di rumah Jokowi, tanda tanya. Pernyataan lawas politisi PDIP kembali mengguncang medsos suara.com. Dunia maya Indonesia kembali riuh. Sebuah potongan video lawas yang menampilkan pernyataan kontroversial dari politisi PDI Perjuangan Bitor Suryadi kembali beredar luas dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Jangan lupa ya, yang DJ anak jenderal belum meninggal. Bitor Suryadi itu ya. Dalam video tersebut Bitor Suryadi dengan percaya diri menyebut bahwa Presiden Joko Widodo memiliki sebuah bunker rahasia di kediaman pribadinya. Pernyataan yang diyakini telah direkam beberapa waktu lalu itu kini seolah menemukan momentum baru. Klip tersebut menyebar dengan cepat di TikTok, X, dulu Twitter, memicu banyak komentar dan spekulasi liar dari netizen. Narasi yang dibangun dalam video tersebut cukup kuat untuk menyulut imajinasi publik. Seorang presiden yang citranya merayat ternyata menyimpan fasilitas keamanan super canggih yang biasanya hanya ada dalam film-film spionase. Rumah Jokowi itu ada bunkernya ya. Kalau bahasa Indonesia bunker ya, bukan bunker, ada bunkernya. Begitu kurang lebih ucapan yang disampaikan Bitor dalam video yang beredar seringkali disertai dengan narasi tambahan yang mempertanyakan tujuan dan sumber dana pembangunan fasilitas tersebut. Meskipun pernyataan ini bukan hal baru, kemunculannya kembali di tengah iklim politik pasca pemilu membuatnya syarat akan makna. Bitor Suryadi yang dikenal sebagai politisi senior di lingkaran PDIP melontarkan pernyataan ini dalam konteks hubungan politik yang dinamis antara partainya dengan Presiden Jokowi. Hingga saat ini tidak pernah ada konfirmasi resmi antara partainya dan ya. Hingga saat ini tidak pernah ada konfirmasi resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun dari keluarga Presiden Jokowi sendiri mengenai keberadaan fasilitas bunker tersebut. Pihak pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres yang bertanggung jawab atas keselamatan kepala negara juga tidak pernah memberikan pernyataan yang mengamini klaim Bitor. Nggak mungkin lah gimana. Namun di era perang persepsi digital, ketiadaan bukti seringkali tidak menghalangi sebuah narasi untuk menjadi viral dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Isu bunker ini secara
efektif menyentuh beberapa titik sensitif keamanan, kemewahan, dan kerahasiaan. Bagi sebagian netizen, klaim ini menjadi pembenaran atas ketidaksukaan atau kekecewaan mereka terhadap pemerintahan. Kalau memang merakyat, buat apa pakai bunker segala, takut sama siapa, tulis seorang pengguna di platform X yang komentarnya banyak disukai. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang memandang klaim ini sebagai hoax atau teori konspirasi murahan yang sengaja disebar untuk tujuan politik. Mereka berargumen bahwa sebagai kepala negara wajar jika kediaman presiden dilengkapi dengan sistem pengawalan tingkat tinggi, dan istilah bunker sengaja digunakan untuk menciptakan sensasi. Logikanya saja, presiden manapun pasti rumahnya aman banget. Mungkin ada panic room atau semacamnya, tapi kalau dibilang bunker kan kesannya jadi banyak, kayak mau perang. Ini jelas framing politik, bela seorang warga net lainnya. Fenomena viralnya kembali video Victor Suryadi ini menjadi contoh nyata bagaimana isu-isu lawas dapat didaur ulang dan digoreng kembali untuk kepentingan sesaat. Di tengah derasnya arus informasi, klaim sensasional seperti ini dengan mudah mendapatkan traksi terlepas dari validitasnya dan berhasil menciptakan polarisasi baru di ruang-ruang diskusi publik. Ini berita atau opini? Jadi Bangun Santoso Suara.com ya. Jadi dia kayak RH Channel juga, separuh berita, separuh opini ya. Jadi saudara sekalian, soal bunker ini ya, bukan tidak pernah saya dengar, tapi saya bukan mendengarnya di kediaman Jokowi, tapi di Jakarta ini. One day saya didatangi oleh dua orang yang bercerita soal ya beginilah ya. Jadi tempatnya ya di sekitar Jakarta. Kemudian ya banyak lah isinya ya. Isinya dolar lah, kemudian emas lah, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kita kan nggak mungkin mengatakan itu benar atau mengatakan itu salah kalau kemudian tidak ada buktinya. Ya, faktanya ada orang ngomong begitu aja, dan yang ngomong itu tentu sosok yang kredibel, bukan sosok yang tidak kredibel. Jadi sosok yang memang konon dia sendiri juga pernah masuk di wilayah situ, ya. Tetapi sekali lagi, ya tentu kan kita tidak bisa secara eksplisit mengatakan siapa-siapa dan lain sebagainya. Karena kalau kita mengatakan si X yang ngomong, itu sama saja dan menjerumuskan dia, dan kemudian belum tentu juga dia mengatakan iya lagi ya. Dalam konteks ketika dia tidak punya kepentingan apa-apa, dia menceritakan itu. Tetapi ketika dia sudah misalnya menjadi seseorang atau dekat lingkaran kekuasaan, bisa saja dia kemudian membantahnya kembali. Karena itu bagi saya itu remains speculation, hanya spekulasi saja. Termasuk juga bunker di rumah Jokowi ini remains speculation. Tapi begini saudara sekalian, ini mohon maaf ya. Kalau misalnya Jokowi dinominasikan atau dinobatkan sebagai finalis OCCRP, di mana wartawan investigasi dunia itu menempatkan dia sebagai presiden paling korup, dan kemudian masuk final dan menjadi urutan 3 kalau tidak salah, maka kita jadi bertanya-tanya, kan nggak mungkin yang dikatakan oleh OCCRP itu hoax atau totally incorrect, ya kan? Mungkin gradasinya saja. Kalau mereka yakin dia merupakan yang paling korup di dunia, nomor 3, barangkali sebenarnya penilaian OCCRP bisa terlalu berlebihan, atau bisa juga kurang dari itu. Nah, maksud saya tidak mungkin berbalik gitu 180 derajat dari penilaian yang korup menjadi sama sekali tidak korup, kan begitu. Maka bandul itu tidak 180 derajat bergeraknya. Barangkali ya 90 derajat bergeraknya. Jadi yang tadinya korup menjadi korup separuh misalnya. Tapi tidak mungkin rasanya kemudian menjadi bersih sama sekali. Paham maksud saya ya, mudah-mudahan. Jadi yang seperti ini ya sebenarnya kalau pemerintahan setelah Pak Jokowi ini radikal kan gampang begitu. Langsung saja dilakukan penggeledahan, ya kan? Kan kita bisa perintahkan KPK kan untuk melakukan penggeledahan dan lain sebagainya. Toh sudah ada laporan mengenai korupsi dan lain sebagainya. Jadi itu bukan tidak bisa dilakukan, tapi hambatannya adalah hambatan bahwa pemerintahan sekarang ini melindungi mantan presiden, bahkan bisa dikatakan pemerintahan sekarang ini kelanjutan dari sebelumnya. Nah itu persoalannya kan. Kalau dia tidak kelanjutan dari sebelumnya, barangkali mudah sekali untuk melakukan tindakan-tindakan pembuktian apakah benar ada bunker di rumah Jokowi. Jadi bunker itu sekali lagi saudara sekalian bukan untuk perlindungan diri, lebih pada untuk menyimpan harta, menyimpan uang. Gitu.
Jadi kalau misalnya dianggap menyebarkan hoax, maka sebenarnya kan sekali lagi kita balik pada people scrutinize. Jadi kalau memang nggak ada kan dia tunjukkan aja. Jadi setiap ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, maka diamin saja. Tapi kalau bisa dibuktikan, ya buktikan. Misalnya dibilang, saya ada bunker, undang aja Bitor ke rumah Jokowi, tuh periksa kalau memang ada bunker. Kan begitu. Kan tidak harus terekspos kan, cukup Bitor aja, periksa kamu, silakan kamu periksa, bawa temanmu sebagai pengaman, kan begitu. Jadi saudara sekalian, maksud saya adalah pendukung Jokowi tidak perlu reaktif menghadapi hal-hal seperti ini, biasa aja. Ya, kalau memang tidak salah, nggak ada masalah. Tapi kalau salah yang jadi masalah ya. Ini kan deretan pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP kan. Ada Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto ya. Ini orang-orang mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, kemudian penguasa India Gautam Adani, pengusaha India Gautam Adani. Jadi masa dari nomor 3 lalu totally incorrect, kan itu juga menjadi pertanyaan kita kalau kita mau sedikit objektif ya. Oke. Aduh, saya ini lagi batuk sobat era sekalian, mohon maaf ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian dalam konteks ini ya. Sebagai rakyat Konoha, saya bersyukur dan bangga tidak pernah memilih Jokowi dan Fufu Fafa. Kemudian biasanya bunker itu juga dipakai untuk semendi dan tempat sesajen seperti kelapa muda, bubur ketan putih dan hitam, bunga dan lain-lain bagi kepercayaan kejawen Jokowi. Di Timur Tengah membuat bunker untuk bersembunyi dari rudal, di Konoha bunker untuk menyimpan dan menimbun kekayaan. Makin seru drakornya. Bismillah Bang RH, Surabaya Jatim hadir. Orang yang bilang Pak Bitor sudah meninggal itu kira-kira bertanggung jawab Pak tidak ya? Terus Bang, munculkan yang hak biar yang batil segera sirna dari NKRI, amin. Ya, saya juga tidak tahu ya, ini cerita tentang bunker ini benar atau salah. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan Bitor ya. Bunker bawah tanah mirip kasus Sambo. Selama Pak Prabowo diam, maka selama itu juga kasus ini stagnan. Wah, keterlaluan tenan. Bunker untuk sembunyikan ijazah palsu. Sebaiknya Presiden bentuk tim independen pencari fakta untuk menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu ini. Kasus dugaan ijazah palsu ini tidak bakal selesai selagi belum menemukan titik terangnya. Orangnya terekam dijemput Kahiyang, sudah pergi bawa koper besar-besar ya. Oke. Uang Joko Widodo pasti banyak. Benarkah itu? Jadi teringat OCCRP, Jokowi sudah kabur. Kemungkinan bunker untuk menyimpan uang hasil penyelundupan 5 juta ton nikel ke Cina dan dana dari hasil ekspor penjualan pasir laut. Ya, kita nggak ngerti ya. Bunker mirip kasus Sambo, pasti juga banyak stok kemenyan di dalamnya. Uang belum tentu membuat hatinya bahagia, apalagi kalau itu uang haram. Allah itu adil kok. Kalau di istana presiden yang RH tahu ada bunker juga nggak untuk perlindungan dan bom dan rudal? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti saya cuma 4 bulan di lingkungan situ ya, dan itu pun nggak kemana-mana ya. Kemudian apa lagi? Kenapa RH belum mengucapkan selamat ulang tahun ke Jokowi? Don't touch me. Ya kan tidak wajib kan. Kemana? Kan tidak wajib ya. Masa nanti Mega ulang tahun kita harus mengucapkan ulang tahun, SBY ulang tahun kita harus mengucapkan ulang tahun ya. Padahal kita ulang tahun dia juga nggak mengucapkan apa-apa ya kan. Kemudian pura-pura sakit padahal lagi nyusun strategi. Kira-kira kalau ditengoknya situasi gawat, bobroknya terbongkar lalu dia alasan berobat ke luar negeri terus kabur deh, mul. Oke. Kadang terlintas di pikiran saya juga begitu. Ganti Pak Sigit kasus ini akan selesai? Ya belum tentu, kalau presidennya tidak memberikan direction apa-apa ya nggak akan selesai juga ya. Karena yang sangat kasus ini bergantung pada Prabowo Subianto. Lah Prabowo setiap saat memuji-muji Jokowi, gimana kita mau? Lalu dia kasih jabatan kepada pendukung-pendukung Jokowi. Gimana? Jadi kita ini dianggap orang yang sirik, orang yang sakit hati, orang yang menyebarkan hoax, kan begitu. Jadi tidak apa-apa. Atau kita tidak punya target untuk berkuasa, target untuk mendapatkan uang dan lain sebagainya. Kita hanya menyampaikan apa yang menurut kita benar. Dan mudah-mudahan bisa menjadi ladang amal bagi kita. Ya, karena terus terang saja terhadap pejabat di Indonesia saya berlaku azas praduga bersalah dalam diri saya ya. Saya
selalu skeptis melihat pejabat Indonesia ini pasti korup. Rasanya ya, using public authority for private interest. Itu saja yang namanya korup itu, menggunakan otoritas publik untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi using public authority to gain private interest. Jadi kepentingan pribadi. Jadi sederhana saja menurut saya apa yang menjadi definisi korupsi tersebut. Jadi karena itu kalau misalnya pejabat itu tidak pernah korupsi misalnya, you name it, pejabatnya siapapun, maka bilang coba kita lihat ya bagaimana kemudian tanggapan Bahlil misalnya. Nih, Bahlil mengatakan, coba lihat ada video Bahlil mengatakan yang dia disindir Prabowo untuk Menteri ESDM katanya. Kalau menteri lain ya susah juga katanya. Loh, kok berarti ada menteri yang susah, ada menteri yang gampang ya? Coba kita lihat tuh, ada video dari Bahlil ketika disindir oleh Prabowo, lalu dia tiba-tiba menjawab. Ada ya di itu, coba di setel ya, tahu kan? Nah, coba. Ini saya untuk menunjukkan bahwa kalau dari dalam diri pejabat itu sendiri rupanya ada jabatan basah. Padahal kan jadi menteri itu kan semuanya sama kalau mengabdi kepada negara. Kok tiba-tiba seorang Bahlil mengatakan untung menteri ESDM katanya. Coba silakan. Nasib kau baik jadi menteri kau. Ini menteri ESDM-nya juga dari Papua rupanya ya. Siapa Pak Presiden? Ini biasa olah-olah Papua. Nasib kau baik jadi menteri kau. Ini nasib kau baik jadi menteri kau. Ini menteri SDM-nya juga dari Papua rupanya ya. Siapa Pak Presiden? Ini biasa olah-olah Papua. Nasib kau baik jadi menteri kau. Ini menteri. Nasib agak baik Pak karena menteri SDM. Kalau yang lain parah juga kelihatannya. Ada tadi dia bilang untung menteri SDM. Ada ya. Jadi saudara sekalian, saya tidak bisa melihat semuanya karena karena agak ada perbedaan detik ya antara di saya, di monitor saya dan monitor staff ya. Jadi saudara sekalian coba bayangkan, untung menteri SDM katanya. Ada yang tadi dia ngomong gitu ya. Untung menteri SDM. Kalau menteri lain susah parah, susah juga loh. Artinya ya saya tidak bodoh. Artinya itu udah jadi rahasia umum. Ada portofolio yang kira-kira uangnya bakal banyak. Karena dia memegang macam-macam lah. Menteri ESDM barangkali, Menteri Perhubungan, kemudian itu udah Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, barangkali itu semua terkait dengan bisnis semua. Tapi kalau Menteri Urusan Perempuan misalnya tidak ada. Atau Menteri apalagi misalnya. Nah, tapi masa begitu sih cara berpikirnya? Atau saya balik, kalau cara berpikirnya begitu, maka kita wajar mengatakan bahwa yang namanya pejabat itu nggak ada yang nggak korup, ya kan? Selalu menyalahgunakan jabatannya. Tetapi kalau mereka menservis tuannya dan ikut menyumbang dalam pemilu misalnya, itu barangkali mereka tetap bertahan seperti Erick Thohir dan Boy Thohir misalnya. Ketika banyak isu kan, isu GoTo, isu mengenai PT Rekin, rekayasa industri dan lain sebagainya, isu tentang PCR dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia memang punya peran di dalam pemenangan pemilu, ya barangkali dia tetap terpakai. Begitu sobat sekalian ya. Oke. Kemudian corruption itu mana wujudnya, tapi diubah nama sebagai hadiah duit kopi ya. Dapat karangan bunga warna ungu, warna seperti terong, maksudnya apa ya? Begitu sobat RH sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih baik lagi. Begitu sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.